Ku awali pagiku dengan senyuman. Baik lagi di konten bereaksi. Kayak ini kita akan review film Lebaran keempat. Betul. Jadi setelah kemarin sudah film anak-anak, film drama, kita balik lagi ke film drama lagi. Iya betul. Film drama lagi oleh Star Vision. Jadi salah satu film Keluarga satu film keluarga yang hadir di Lebaran 2026 selain Tunggu Aku Sukses nanti. Ya, film yang kita tonton adalah Senin Harga Naik. Disutradari oleh siapa? Dina Jasanti. Dan berbagai cast yang sudah familiar. Cast Always Band. Yang pertama ada si Nadia Arina Mutia sebagai Mutia. Ada Meriam Belina sebagai Retno atau ibunya mereka semua. Ada Andri Mas Hadi sebagai Amal, kakaknya Mutia ya. Ada Naila De Purnama sebagai Tasya atau adik paling kecil. Ada Givina Lukita sebagai Taris atau istrinya Amal. Ada Brandon Salim sebagai Nando Yowis Band. Pacarnya si Mutia. Dan ada Hamis Daud sebagai Ruli atau bosnya, owner yang punya pemimpin. Itu dia. Nah, dan disupport oleh cast yang komedian yang biasa kita tonton. Siapa? Ada Aci Resti. Iya. Ada Arif Alpiansah. Ada itu juga siapa? Ada Hifzi gitu. Oir, ada macam-macam banyak kayak di sini. Nah, jadi berkisah tentang apa sih Senin Harga Naik? Seorang anak yang kabur ya dari rumah orang tuanya, minggat. Buat membuktikan kamu sama nggak akan jadi apa-apa kalau bukan karena mama. Bukan kamu nggak akan jadi apa-apa kalau pergi dari rumah gitu. Kalau nggak sama mama gitu intinya. Jadi biar aku buktiin kalau aku bisa sukses tanpa mama, anjay. Dengan caranya sendiri. Gitu. Nah, ya jadi si Mutia ini anak kedua kabur dari rumahnya 3 tahun yang lalu. Jadi mamanya tuh punya toko legend roti gitu ya, rame ya. Toko legend ya, namanya Mercusuar. Jadi udah lama banget toko keluarga gitu ya, yang dikelola mamanya sendiri, bahkan sampai udah tua pun mamanya masih turun tangan buat mengelola rotinya langsung gitu ya, ke customernya juga. Jadi itu disebutnya toko legend ya, jadi selalu rame. Nah habis itu dan mamanya tuh kayak mungkin karena punya toko jadi strict gitu ya ke anak-anaknya. Dan apa yang dia mau harus mau. Ini aturan mama. Iya, jadi harus ikutin apa kata mama. Jadi misalnya si Mutia ini minggatnya tuh gara-gara dia cuma cerita misalkan gimana sih anak curhat sama ini, dia dimarahin apa sih, dia diapain siapa ya direkturnya misalnya ya kan apa di kantor gitu ya, terus mamanya langsung datengin oma itu mau urusan aku mah gitu. Iya gitu. Terus pokoknya ikut campur lah ya, karena dia minggat dan mau ngebuktiin lah dirinya sendiri kalau dia bisa sukses tanpa bantuan mamanya. Ya udahlah, akhirnya mamanya tetap membuat kue bersama Bude, bersama adiknya yang paling kecil si Tasya. 3 tahun kemudian juga si kakaknya kan sebelumnya numpang di rumah. Oh iya benar, dan harus pergi juga karena sudah berkeluarga. Udah punya rumah sendiri. Terus akhirnya mamanya cuma sendiri. Alfiero namanya. Iya, itu anaknya. Cucu. Dia cuma sendiri sama si Tasya adiknya, dan dia udah berdua doang kalau di rumah gitu. Dan si Mutia ini punya karir lah di bidang properti yang sebenarnya juga sempet mamanya nggak boleh karena dia kuliah apa gitu tidak sesuai dengan jurusannya. Farmasi ya pasti dia mah. Karena bukan mama cariin yang sesuai jurusan kamu, nggak, aku mau di bidang properti. Karena dia bukan maunya intinya ke situ gitu. Nah akhirnya berangkat dari sebuah pencapaian yang pada akhirnya bisa dibuktikan Mutia, dapatlah dia sebuah project yang besar ya dari bosnya melalui koneksi pacarnya juga lah ya, si Nando. Ini kamu mau nggak jadi general manager? Tapi bukan syaratnya, tapi dia ditawarin satu project ini sama Pak Ruli. Iya, project pembebasan lahan lagi, yang mana lahannya adalah karena dia jago dalam pembebasan lahan. Sudah terbukti sebelumnya ya. Dia. Nah akhirnya dia iyain dan ternyata yang bebasin lahan adalah toko roti punya mamanya sendiri. Alias rumahnya mereka juga ya, itu rumah mereka kecil. Apakah dia berhasil mewujudkan mimpinya? Apa dia berhasil memvalidasikan kesuksesannya di depan mamanya? Apakah dia jadi general manager beneran?
ataukah dia akan berbaikan dengan ibunya? Apa nggak jadi karena ikatan emosional yang di Ya. dalamnya gitu ya, karena kan toko rotinya juga udah lama banget dari dia kecil, dan hubungan antara kenangan-kenangannya ada di situ gitu. Apakah dia ikhlas dan apakah dia akhirnya malah terbawa emosi gitu. Bisa ditonton di film ini. Jadi memang karena cast-castnya cukup familiar, jadi kalau teman-teman suka nonton Star Vision. dari film dari Star Vision, makanya banyak cast yang familiar yang sering Itu lalu-lalang di lagi sini. gitu. Pertama di film-film sebelumnya, film yang sukses ya, kayak Sekawan Limo. Ya sebenarnya ternyata tuh Jadi ijazahnya ya, ditahan sama Pak Chan Parwes di Star Vision. Cuman yang perlu diacungi jempol adalah bagaimana karakter Mama di sini nih ya, oleh Meriam Meriam Bellina, yang memang sangat menyentuh sekali, dan emang watak seorang kerasnya Mama itu tuh ya. ya keras, itu kerasa banget gitu. Sampai anak-anaknya udah kalau Sulit bisa gitu ya. kabur deh. Gitu kan. Tapi padahal sebenarnya Dia kesepian aja. kalau kata anak yang terakhir, itu cara mamanya buat ngasih tahu kasih sayangnya dia gitu. Karena mungkin bagi orang tua tuh kita tuh masih sama kayak kita masih kecil gitu. Mereka tuh Anak-anak, masih mandang anak-anak. kita tuh masih anak-anak, jadi apa-apa harus dikasih tahuin dulu, padahal kita tahu. Misalkan Tahu. jangan lupa mandi dulu sebelum bla. Maksudnya kita juga tahu itu harus dilakuin, dan itu kan kebiasaan tapi masih diucapin. Sedangkan kita kan kalau dengernya kayak pengeng gitu, aduh denger ini mulu gitu loh, ngomel mulu gitu loh, padahal mungkin itu cara mereka buat komunikasi rasa sayangnya yang nggak bisa ditunjukkan dengan gamblang gitu ya. Gitu. Dan maksudnya mungkin di sini juga diceritain ya backstory-nya dengan Mutia sendiri yang cukup menyentuh ya, karena mungkin dia nggak ngebuka itu di awal-awal sama-sama kan. gengsi. Cuma ya udah gimana hubungan anak perempuan sama ibunya, anak dengan adik-adik kakaknya gitu kan, sampai akhirnya di ending barulah dikasih alasannya apa dan kenapa mamanya tuh suka khawatir sama, sebenarnya dia khawatir sama Mutia kali ya, karena buat dia mungkin Mutia tuh begini, namun juga sebenarnya orang tua yang nggak selalu benar ya, kadang persepsi mereka ya, kadang mereka suka nyimpulin apa-apa sendiri gitu, terus apa-apa mendem sendiri, terus tiba-tiba nyimpulin sendiri padahal nggak kayak gitu gitu. Suka apa jadi omongin gitu. Jadi kayak nganggep apa dibawa aja nih di apa. Jadi ketiga anaknya ini memang tertekan secara emosional. Walaupun mungkin in a good way, maksudnya. Ya enggak. Sebenarnya ini enggak keras banget gitu loh, kayak yang cuman ibunya enak kan gitu, karena ini lebih dikaitin ke hubungan emosional sama tempatnya ya. Tempatnya kan lebih cukup intens juga sih sama tempat si mercusuarnya ini, toko rotinya ini. Gak dihubungkan juga secara keras gitu gimana relationnya, maksudnya menekannya ibunya ini enggak, cuman emang layaknya mama-mama pada umumnya aja, kadang kelakuannya suka bikin ngelus dada. Tapi secara penceritaan dan sinematografi oke sekali ya di sini. Betul, suka juga. Justru malah lebih bagus daripada Tunggal Sukses Nanti dari segi penyampaian pesan, dan karena emosionalnya nyampe banget ke kita gitu. Ya mungkin memang karena kita masih memposisikan diri sebagai anak ya, jadi nge-feel banget tuh apa yang dirasain sama Mutia, sama Kak Amal, sama Tasya ya di sini. Mungkin kalau Tunggu Sukses Aku Nanti tuh kan lebih punya hubungan sendiri sama lingkungan luar di selain keluarga, ngerti nggak? Jadi kayak kadang kan kita nggak punya hubungan kayak gitu sama tante-tante kita juga, nggak semua orang punya hubungan se-emosional itu sama keluarga lebih besar gitu, karena kan kalau misalkan kita ngomongin Tunggu Sukses Nanti, keluarga dia cemar-cemar aja kan, suportif, kagak ada toksik semua sama sekali. Nah sedangkan kalau di sini kan memang ngomonginnya keluarga inti, hubungan kakak adik dan ibunya, hubungan sama tempat tinggal mereka gitu kan, karena yang disuka karena di sini menggambarkan deep relation sama si tempatnya gitu ya. Jadi semuanya diulang-ulang repeat gitu tentang detail-detail di rumahnya gitu loh. Jadi kayak shot-shot pengambilannya rumah-rumah, jadi kita ikutan kerasa emosional buat ninggalin rumah itu gitu. Selalu diputar-putar terus ya. Dan sukanya dengan film ini juga properti-propertinya tuh kerasa real gitu, lumayan ya, karena emang Star Vision dari dulu karena kalau bikin kayak film artnya. Iya, kayak udah kehidupan sehari-hari aja, gimana penempatannya enggak yang harus tertata rapi, yang harus estetik dilihatin gitu, enggak kayak gitu. Dan untuk aktingnya sendiri juga cukup lah, untuk nggak terlalu yang harus dalam ya, mungkin ya itu lagi balik lagi Meriam Bellina sebagai ibunya nggak banyak dari dulu acting, bisa menyampaikan kemarin sore emosi, segala emosinya tuh dengan bagus
Dan film kita juga ini ngerasain gitu. jadinya, Mm-mm. oh ini ada seorang tua ya gini. Mm-mm. Jadi pengen nyampein sesuatu cuman Nggak bisa gitu. nggak bisa, ya gengsi. Mungkin dia ngomong ke anaknya gengsi, sebenarnya dia juga lebih gengsi daripada itu gitu. Padahal pada akhirnya dia juga ngalah-ngalah juga untuk anaknya juga. Benar. Untuk segala ego yang Karena dia merasa kesendirian, Iya, karena kosongan, sepi. ego yang dipunya ibu pada akhirnya kalah sama rasa sayangnya sama anaknya. Benar. Yang maunya anaknya pasti bahagia dong, ya kan? Sedih. Jadi cukup menyentuh lah. Dikiranya filmnya ya udahlah drama-drama biasa lah kayak kemarin kan Tunggal Sukses. Ternyata lebih dalam. Sedih. Jadi kalau misalnya teman-teman punya orang Budget, tua, keluarga, bisa film diajak ini. nonton film keluarga ini nih. Kan cocok banget lagi ya sama ibu ya. Sama ibu orang tua coba deh nonton bareng supaya bisa saling bertukar emosi. Bisa juga saling introspeksi diri ya. Benar. Karena kita juga sebagai anak mungkin nggak memahami maksud-maksud kecil tua. dari orang tua ya, maksudnya gimana, maunya gimana. Kan kita bingung ya kadangnya maunya gimana, tiba-tiba begini. Tapi kekeh banget sama ini, dibilangin susah gitu kan. Mungkin Iya. buat anak tuh Dan itu harus- merepotkan gitu ya. Harus kata dia. Tapi dibalik itu alasan-alasan gimana ya? Mungkin kalau kita melihat sebuah tempat atau rumah atau sebuah orang tua, ya mereka begitu aja dari kita kecil ke besar. Tapi kan gimana kalau orang tua memandang sesuatu hal misalkan dari itu kecil tumbuh rasanya tuh mungkin berbeda buat mereka gitu. Dari yang tempat roti mereka yang ramai pengunjung dan anak-anak mereka yang tinggal di situ, gimana sih mercusuar itu dibangun, itu kan jadi Ada pesan-pesan sentimental tertentu. sendiri gitu ya Nah, buat makanya banyak pesan tersirat di sini dan itu works banget dan oke buat kesolidan ceritanya. betul. Gitu aja. Berapa rating untuk Senin Harga Naik? 8/10 Oh, 8,5/10. kecap. Cukup menjadi tontonan Lebaran yang sangat oke. Apalagi tonton sama-sama keluarga ya, Iya benar. bareng-bareng keluarga. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nanti kalau layarnya habis nyesel. Karena juga dikiranya juga ini filmnya ya udahlah biasa Iya. drama. Mungkin karena judulnya nggak catchy gitu kan ya. Apa sih Malah pengen maksudnya nonton sih Susana. tapi kalau ternyata ini kita oke lihat banget. per hari ini kan udah tayangnya opening day-nya lagi dipegang sama Danur ya. Tapi kan kita berkaca dari lebaran sebelumnya nggak ada yang pernah menduga-duga kan, kayak Jumbo tiba-tiba 10 juta yang peringkat pertama, tiba-tiba Komeng yang kayak gitu menyalip ya kan. Gitu, 3 juta. Iya, kita nggak ada yang tahu dari semua film ini gitu. Jadi coba kalian bisa sebutin juga tuh film jagoan kalian lebaran ini Bener, tuh di bawah apa. di kolom komen juga boleh. Oke, masih ada beberapa film lebaran lagi. Betul. Tungguin aja kontennya di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye. Kejar lestari